Hi guys, like, comment, and subscribe. Jangan lupa tanda loncengnya dihidupin guys, biar kalian tahu kalau kita update video baru. Don't forget. Hai guys, welcome back to Sahabat TV Official. Balik lagi bareng gue Bella. Gua Anggi. Ya, pada kesempatan kali ini kita mau nyapa teman-teman semuanya karena kita udah vakum hampir 1 bulan lebih ya. Lebih dong, Iya. udah 2 bulanan lah. 2 bulanan ya, jadi udah 2 bulanan ini kita nggak upload video baru ya karena ada sesuatu dan yang hal. So kali ini kita akan upload video baru. Kita balik lagi ke Rumah Saga atau Rumpi sama Saga. Tema yang kita pilih dari beberapa yang request ya. Yes, jadi kemarin ada sempat beberapa teman gua yang request tema untuk dibahas di Rumah Saga. Itu jadi pada kesempatan kali ini kita mau ngebahas tentang cinta sendirian dan balikan. Gitu. Iya. So stay tune guys, and jangan lupa di like, comment, and subscribe. jangan lupa dihidupin juga tanda loncengnya supaya kalian tahu kalau misalkan kita upload video baru. Stay tune guys. Sesuai dengan request ini ya, requestnya ya teman-teman ya. Jadi kita langsung ngomongin aja tentang cinta sendirian dulu, belum balikan nih. Oh, cinta sendirian. Cinta sendirian dan balikan. Nah, itu gua mau nanya dulu nih, perbedaan dari antara cinta sebelah tangan sama cinta sendirian itu sama nggak? Sama kan? Cinta berpusat tangan sama cinta sendirian sama. Gua menafsirkan yang awam aja sih. Benar. Jadi teman-teman, sebelumnya gue pengen tahu dulu nih, kalau lo mendefinisikan cinta sendirian tuh gimana sih? Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Ya jatuhnya kita kayak misalnya lu ada influencer misalnya lu mau ngefans sama siapa, lu suka sama siapa, ya itu resiko lu. Maksudnya dalam artian lu tahu apa yang lu sukai atau lu sayangi atau lu cintai, ya feedback ke lu nya lu harus tahu dulu nih gitu loh. Oke. Berbalas apa enggaknya gitu loh. Ya kalau cinta sendirian gak berbalas satu. Iya, maksudnya kan ibaratnya ada tuh orang. Lo harus tahu resikonya. Gitu. Iya, ada kan orang yang cinta duluan tapi dia mau ngebet harus dibales gitu loh. Oh iya. Ada juga. Jadi ya lo harus tahu dulu resikonya gimana gitu loh. I see. Oke, kalau gue sih sama sih definisi cinta sendirian tuh ya hampir sama kayak Anggi. Jadi ketika misalkan kalau menurut gue tuh kita tuh nggak bisa ngontrol gitu loh, kita suka sama siapa. Iya. Kita kan kita nggak bisa ngontrol itu. So kalau misalkan udah terlanjur kita cinta sama orang dan orang itu nggak punya perasaan apa-apa ke kita, ya udah take a risk gitu lo, harus siap. Entah lo mau melanjutkan perasaan lo, ya lo harus siap. Misalkan lo nggak dibalas cintanya, tapi misalkan lo udah lebih dewasa, ya pasti lo akan milih buat stop sih, cari yang lebih pasti. Iya juga kalau sih. menurut gue. Iya. Iya kan, karena bener. buang-buang waktu gitu nggak sih? Bener, buang-buang waktu. Tapi ada juga orang yang suka dengan hal gitu. Kayaknya contoh yang pecinta kayak apa gitu, mainan ataupun Itu kan beda. Enggak, itu kan bisa dimasuk kategorikan. Tapi kan ya itu balik lagi dulu lah pokoknya. Lo sukanya sama siapa? Apa sih? Nggak jelas anjir. Enggak, jadi intinya ya kalau menurut gua ya cinta sendirian tuh ya lo sendiri bisa ngontrol, lo nggak bisa apa ya. Ya intinya kalau lo suka sama orang, ya lo harus tahu dulu kondisinya. Misalkan dia suka sama lo, ya lanjutin. Kalau gue sih ya, kalau lo ada pengalaman nggak? Gue tanya lo ada pengalaman nggak dengan cinta yang sendirian? Kalau gue pribadi sih pasti ada ya. Semua orang pasti ada ngalamin. Kalau gue pasti ada. Oh kalau ada. Kalau gue belum pernah. Belum pernah, maksudnya yang pernah deh sekali. Pasti pernah karena setiap orang, setiap manusia pasti pernah ngalamin. Nah, lo kan bilang lo pernah gitu kan. Nah, lo di fase yang lo suka sama orang itu, lo memutuskan untuk terus ngejar dia sampai dia mau sama lo, atau lo yang tipe ya udahlah gitu. Nah, kalau gua tanggapin dari pertanyaan lo tadi, gua orangnya yang gimana ya? Ya gue suka ataupun sayang sama seseorang, itu ya gue nggak mentingin dia harus balesnya gimana ke gue. Yang penting ya udah gue udah nunjukin gue sayang sama dia, gue cinta sama dia. Kalaupun itu resikonya dia nggak bisa bales cinta dan sayang gue, ya udah no problem gitu loh. Berarti lo akan tetap nunggu dia atau enggak cari yang lain? Gue bakal stop. Makanya setiap dalam beberapa hubungan gue pasti gue langsung to the point itu sama si cewek itu gitu loh. Misalnya lu mau nggak sama gue, kalau lu nggak mau ya udah kita stop gitu aja. Iya sih, itu hal yang dia lakuin juga ke gue waktu pertama kali kita jadi gue minimalisir lah untuk kemungkinan
buang-buang waktu gitu loh. I see. Kalau lu mau ya udah ayo kita jalan, kalau lu nggak mau ya udah stop gitu loh. Bener. Mau lu secantik apa, mau lu sejelek apa ya itu sih gitu sih kalau gua. Kalau lu? Kalau gua sih hampir sama kayak lo. Jadi kayak gua effort dulu nih, gua show up dulu tentang perasaan gua ke dia. Tapi kalau misalkan dianya udah nggak ada respon atau ibaratnya dia jatuhnya lebih ke memanfaatkan, ya gua tinggalin. Ya kayak ngapain anjir buat buang waktu. Kayak contoh nih for the example-nya, gue pernah tuh kakak adean gitu ya, yang namanya cewek Siapa cowok. kakak adean? Itu adalah fase dimana Alay anjir. abang-abangan mengaku kepada seseorang untuk dipanggil adik dan Iya. itu punya tujuan tertentu kan. Yes. Jadi jangan lu Nggak ada yang namanya kakak adean anjing. nggak ada kakak adik Nggak yang ada. gede. Tapi beneran itu maksudnya hubungan cowok cewek itu susah kalau mau nyari yang bener-bener murni temenan. Pasti Iya. akan ada feeling satu. Gua boleh ngasih saran nggak nih Boleh. buat temen-temen cewek ataupun Boleh. cewek lah lebih tepatnya. Boleh. Lu jangan senang dipanggil adek gitu loh. Jangan, gua minta lu jangan seneng karena apa? Posisi misal ada cowok manggil lu tiba-tiba adek ataupun dia nganggapin lu adek, itu ada kemungkinan busuk dari otak pria itu kan. Belum tentu, nggak semuanya sih. Enggak, itu udah di mana fase seorang cowok untuk ngedeketin si cewek. Iya, tapi kan nggak semuanya berniat buruk sebenarnya. Iya, maksud dalam arti niat buruk gue nih ya pasti ujung-ujungnya pacaran gitu loh, bukan yang. Iya, tapi nggak juga yang gua alamin enggak buktinya. Karena lu menolak. Enggak juga. Pasti lu berontak. Gak mungkin kalau lu udah nyaman dengan misalnya gue nih manggil lu ade, tapi lu nyaman sama gue pasti kejadian tuh. Yang namanya kalau nggak baper satu sama lain dia pasti jadian. Enggak juga sih. Enggak juga. Gak mungkin. Sotoy. Jadi lu jangan seneng dulu ya. Iya. Gitu aja sih saran gua. Buat gua sebagai cowok gitu. Ya jadi intinya kalau gua sih kan gua jadi lupa ngomong apa anjir. Tai banget. Seneng banget ngambil jatah orang anjir. Ya enggak, kalau gua sih gua pernah ngalamin namanya fase gua suka sama orang, gua kakak adean gitu ya. Enggak. Tadi yang dibilang pasti ada baper-baperan. Nah, di situ kita lihat lagi nih misalnya lo bilang lo suka sama dia misalnya, terus dia nggak mau. Ya udah gitu, terus kalau gue ya kalau udah tau kayak gitu ngapain masih deket-deket gitu kan, karena kan hubungan ujung-ujungnya tuh nggak ada yang sok-sokan kakak adik, nggak ada ujungnya. Kalau lo mau pacaran, kalau lo nggak mau ya udah temenan gitu. Temenan dalam artian ya sewajarnya, nggak yang sayang-sayangan terus pala gitu. Makanya gue bilang tadi buang-buang waktu kan. Maksudnya ya buang-buang waktu gitu loh kalau cinta sendirian gitu. Kalau lo cinta lo dibalas ya itu enggak yang namanya buang-buang waktu. Lo bisa ngejalanin dengan ya apapun itulah pokoknya yang seneng-seneng. Ya, nah terus nih misalkan menurut lo ya cinta sendirian itu bisa berhasil atau enggak? Bisa. Menurut lo bisa. Kenapa lo berpikir itu bisa berhasil? Karena gini, gua ambil sampel aja ya. Misalnya gua suka sama cewek nih misal. Gua suka sama cewek. Pertama-tama mungkin dia ngerasa risih karena gue gangguin dia gitu loh dengan ya apapun itu caranya, misalnya gue deketin dia dengan kayak apa ngasih perhatian, mungkin dia risih, tapi endingnya cewek itu bakal ngalamin kayak kok nggak ada lagi nih terbiasa perhatiin gue gitu loh, gitu pasti si ceweknya mesti mikir kayak kok tiba-tiba ngilang gitu loh yang perhatian sama gue segala macam, pasti berhasil itu, tapi dengan fase yang mungkin panjang. So another question, kalau misalkan nih lo deket sama orang yang dia itu misalkan pacar orang lah ibaratnya, lo temenan sama A, ini punya pacar gitu, ternyata lo baper nih sama si A, dan si A nih seolah-olah kayak gayung bersambut, tapi di sisi lain dia masih ngejalanin hubungan. Jadi kayak dia tuh kalau misalnya lagi berantem dia curhat sama lo, lagi apa curhat sama lo, nah lo menanggapi itu menunjukkan perasaan lo, atau menurut lo itu akan berhasil atau enggak cinta sendirian di situ? Wah kalau itu susah sih, karena pertama kita pasti mikirin teman juga kan, nggak mungkin yang nama circle teman kita ambat juga gitu loh, maksudnya masih banyak cewek ataupun cowok di luar sana, nggak harus yang satu circle gitu loh. Ya menurut gua lebih baik lu mundur sih, karena impactnya bakal gede gitu loh, maksudnya udah lo kehilangan teman gitu iya, kan, cap jelek juga. Iya, lu bakal kehilangan teman, dicap jelek, terus belum kemungkinan ceweknya juga lu dapat atau cowok lu dapat, gak mungkin. Ya lebih baik lu cari di luar lingkungan lah gitu loh, saran gua ya. Tapi kalau untuk setuju sih. Tapi kalau untuk ya itu urusan lu lagi, maksudnya lu maunya gimana. Tapi kalau gua sih nyaranin jangan gitu loh. I see, sama sih. Jadi kalau menurut gua ya nggak ada itu sih, nggak ada cowok dan cewek itu bisa deket tanpa tujuan dan maksud.
Iya, Itu sih pasti ada. beda konteksnya kalau lu emang temenan. Kayak gue nih, temen gue cowok semua gitu ya, Iya. kita temenan tapi kita nggak ada konteks ngomongin feeling satu sama lain. Iya. Gitu. Paling Kita kalau perhatian ya, perhatian tuh emang ke semuanya sama gitu, nggak Iya. berat ke satu, nggak berat ke dua gitu. Jadi lu harus pintar-pintar sih. iya, jadi pintar-pintar kita aja, lo yang punya hati, lo yang jaga kalau menurut Lu gue. harus pintar-pintar gimana ngerespon cowok atau cewek yang gimana ya? Menurut gua rada blunder sih. Iya sih, tapi Memang menurut gue lu- tuh nggak banget sih, maksudnya gini loh. Misalnya ya, contoh, kita lanjut ke topik selanjutnya kan balik lagi ke cerita sendiri. Misalnya nih, gue ngejalin hubungan sama cowok. Entah kenapa, misalkan gue putus sama cowok gue itu. Ya, cowok gue itu terlihat tidak punya pasangan, tidak punya perasaan lagi misalkan Iya. sama gue. Tapi gue karena gue ngebet masih sayang banget gitu, cinta banget sama tuh cowok, gue kayak ngajak balikan. Kalau menurut lo itu akan berhasil atau tidak? Ketika misalkan salah satu udah gak punya feeling, Nggak bakal sih. kenapa? Ujung-ujungnya ya lu bakal ditinggalin. Setuju sih. Lu bakal ditinggalin karena gini, gua ngomong dari pandangan cowok ya. Misalnya gua udah bosen misalnya sama cewek, tapi cewek itu masih ngebet sama gua kan. Ya hal yang gua lakuin ya bodo amat sama tuh cewek. Udah seadanya. Kalau perlu balikan lo bakal seadanya. Ya karena gimana ya? Hal yang dilakukan untuk kedua kali dan untuk ngulang lagi itu nggak mungkin sih, dan bakal hal sama yang lu lakuin. Iya, lu kayak baca buku tapi buku bungkusnya beda tapi isinya masih sama. Iya, lu bakal ngerasain bosen gitu loh. Lu pengen kayak berjelajah hal yang baru lagi. Nah, balik lagi, kalau misalkan lo merasa nih ya, kebanyakan orang tuh kan misalkan mereka pacaran nih, terus kan kayak tadi aku bilang kan salah satu misalkan udah nggak ada perasaan, tapi yang satunya ngebet, ngajak balikan lah. Kebanyakan orang kan ya udahlah coba balikan dulu. Nah, tapi di fase itu kenapa dia juga tidak mencoba? Gimana ya? Untuk kayak ya udah gue coba lagi deh, jadi cinta lagi kayak atau Makanya apa gitu. gua bilang blunder tadi karena gini, di sisi lain ada ngerasa perasaan gak enak, di sisi lain ada apa ya? Gak tega lah pokoknya. Kasian. Ya mau gimana gitu loh. Tapi dengan nggak yang sekuat kita buat belajar lagi dengan hal yang lama yang nggak mungkin bakal terjadi lagi gitu loh. Karena prinsip nggak tahu sih kalau cewek, kalau prinsip cowok sih ya kalau lu udah satu, kalaupun udah maksudnya udah lepas dari satu yang lama, pasti lu bakal nyari yang lain lagi. Iya sih. Karena semua prinsip cowok sih Beda-beda dia pengen berjelajah lebih jauh dan bakal berhenti di mana dia akan menemukan hal yang membuat dia ngerasa cukup. Gitu sih. Kalau cowok ya, kalau versi gua. Tapi ya versi lo ya. Tapi menurut gua nggak semua kayak gitu sih guys. Ada juga cewek-cewek yang kayak gitu. Tapi kalau gue sih honestly ya, lo nggak pernah ada pengalaman ngajakin, misalkan nih lo masih punya hubungan, lo masih cinta banget yang ceweknya nggak, terus lo maksa balikan? Nggak pernah sih. Sama sih gue juga nggak pernah. Gua Gue nggak tahu ya. Gue tuh tipenya anti banget mengulang hubungan. Mau sebuah cinta apapun itu sama orang. Anti banget. Kalau gua dibilang kalau misalnya walaupun gua sesayang-sayang sama tuh cewek, misal tiba-tiba dia ngomong hal yang misalnya menyentil hati gua, ya udah lu bodo amat gitu loh. Gitu sih kalau gua. Sama mungkin semua orang masih sama lah. Iya, tapi enggak juga sih, ada orang yang misalkan putus dia masih ngajak balikan. Ya lu bodoh berarti. Jujur gua bilang orang yang hal yang seperti gitu bodoh sih lu. Tapi gini, tapi kan kalau menurut gue ya, hubungan balikan itu bisa berhasil ketika dua orang itu satu masih punya perasaan yang sama, yang kedua dia masih punya tujuan yang sama, yang ketiga dia menjalani hubungan itu dengan cara yang berbeda. Nah, kita harus tahu dulu alasannya dia bubar itu gara-gara apa dulu. Iya sih. Itu harus jadi kunci utama. Misalnya lu bubar sama pasangan lu, kita ngomongnya tentang orang tua lah ya. Misalnya orang tua si cewek atau cowok nggak setuju sama pasangan kalian, hubungan kalian. Ya oke, itu mungkin masih bisa dipertahankan lah dengan kalian berjuang sama-sama dengan tanda kutip ya lu berdua harus berkorban. Nah, kalau hubungannya misalnya ada yang perselingkuhan gitu, itu nggak bakal mungkin. Benar sih kata lu. Nggak bakal, pokoknya nggak bakal karena gini. Kalau lu misalnya kita berdua nih, kita anggap kita sampel berdua lah. Gue selingkuh nih, ya, gue selingkuh lu enggak. Gue tinggal. Iya enggak, kalau kita ngomong gitu, gue bakal ngalamin
oh kemudian nih selingkuhin dia gitu loh. Kalau gue prinsip sebagai cowok, kalau menurut gue, oh kemudian nih selingkuh dari dia gitu, gue coba lagi lah, bodo amat gitu loh. Itu bakal dipikirin. Beda dengan misalnya yang gue omongin tadi, masalah tentang orang tua lu nggak setuju gitu loh. Tapi enggak tentang permasalahannya juga. Enggak juga sih, kalau kan gini, kayak misalkan nih lo berputus karena sifat lo masing-masing. Kalau menurut gua lo bisa balikan, kecuali itu tadi balik lagi lo masih punya perasaan yang sama, tujuan yang sama. Kalau misalkan contoh nih lo balikan sama mantan lo misalkan, ternyata yang masih ngebet mantan lo enggak. Padahal sebenarnya hubungan itu masih bisa diselamatkan, tapi karena salah satu udah nggak sama di antara tiga itu ya bubar. Jadi dia sama tiga itu, lo masih punya perasaan yang sama, tujuan yang sama, terus mau menjalani dengan cara yang berbeda. Iya, makanya gue bilang tadi blunder. Iya. Lo harus cermat, maksudnya lo harus pintar-pintar gimana ngadepinnya. Gue bilang blunder sih, bener-bener blunder. Maksudnya lo, kita nggak bisa, misalnya kita pasangan nih, tiba-tiba bubar. Gue masih ngebet nih sama si cewek misalnya. Gue nggak bisa ngebaca pikiran dia dong. Gue nggak bisa ngejamin dia bakal sayang juga sama gue dong, gue lagi dong. Iya kan, gitu. Blunder. Jadi ya pintar-pintar lo lah pokoknya. Misalnya kalaupun misalnya gue ngasih saran ya, seandainya lu putus dalam hubungan tapi lu masih pengen balikan, tapi si cowoknya kayak ogah-ogahan gitu lah, ya pintar-pintar lu lebih jangan gitu loh. Kalaupun lu harus lihat dulu cowoknya, misal cowoknya ngebet juga pengen balikan sama lu, ya udah mungkin itu masih bisa terselamatkan. Kalaupun misal ya cowoknya udah kayak nanti dulu ya, gua pikirin dulu, nanti dulu ya, udah itu basi, mending lu cabut gitu sih. Itu aja, simple. Gue kasih saran lu gitu. Seorang pakar balikan menghilang sedang memberikan saran, jadi dengarkanlah. Karena gue dia ngomong kayak seorang bener tuh gue dengerin ya, padahal itu yang dia lakukan. Iya, karena gue pernah ngalamin hal si bodoh itu gitu. Jadi maksudnya ya gue ngasih saran ke lu aja apa yang gue lakuin dulu. Jadi intinya lu sayang sama cowok misalnya, ataupun lu sayang sama cewek, tiba-tiba ceweknya selingkuh segala macem, mendingan gue janganlah lu minta balikan. Ya terus kenapa mau balikan? Pertanyaan gue tuh kenapa mau balikan? Ya mungkin dia masih sayang gitu loh, ataupun ada something yang belum terselesaikan ataupun apa gitu loh. Ya lu harus benar-benar dulu cari. Kalau gua saran gue yang mending kalau misalkan udah putus ya udah putus, cari yang baru aja. Itu tujuan untuk misalnya seandainya lu pengen balikan tapi si cowoknya atau si ceweknya ya nggak mau lagi, itu jadi opsi yang pertama. Kalaupun dua-duanya masih mau, ya itu mungkin masih bisa terselamatkan. Ya, tapi kalau menurut gue ya masalahnya sih di sini cuma satu. Tergantung si orangnya ini, dia mau ngikutin otak dia atau ngikutin hati dia. Ketika dia mengalami cinta sendiri, jatuhnya kan kalau kita ngajak balikan orang yang udah nggak mau balikan sama kita kan jatuhnya cinta sendirian dong. Iya benar. Iya kan? Berarti kan balik lagi ke kita ngikutin otak dalam arti ya udah gua putus dari dia, udah cari yang lain. Ya, ngikutin hati itu mindset, benar. Itu iya kan, maksudnya masalahnya cuma di situ, tergantung lo mau ngikutin otak lo atau mau ngikutin hati lo. Kalau ngikutin hati lo ya lo siap-siap aja patah hati. Iya. Terus jangan ujung-ujungnya nanti play victim. Iya, karena benar nggak sih? Karena kita nggak bisa ngesamaratakan semua orang ya. Itu ada masing-masing, ada yang misalnya udah putus tapi masih sayang, masih ngebet, pasti ada. Kita nggak bisa pukul sama ratakan semua orang. Jadi gue ngasih saran yang gitu, jangan seperti pintar gitu loh. Nah iya, intinya ya kalau menurut saran, kalau mindset yang untuk kata kamu tadi, ya udah kalau putus ya udah bodo amat ya, itu sih bagus, paling bagus itu sih paling benar. Iya, maksudnya gini, masalahnya tuh gini loh, maksud aku tuh. Jadi intinya itu adalah ya balik lagi ke dirinya, dia mau milih dia kita tercinta sendirian ujung-ujungnya atau dia mau cari yang baru. Iya. Jadi dia mau bertahan biar nggak sakit hati sendiri atau lo cari sakit sendiri. Bener. Intinya gitu. Iya benar semua itu. Cuma ya kan kita balik lagi ke orang masing-masing. Iya kan maksudnya gitu. Tapi sih anjir. Maksud gua tuh itu kampret. Maksud gua tuh intinya balik ke dia sendiri. Kan yang cari penyakit cinta sendirian dia. Iya. Ya masalahnya sekarang adalah orang-orang ini kebanyakan ya yang gue tahu, itu dia nyari sakit sendiri, ujungnya play victim. Dalam kata, iya lu balikan sama gue, lu ninggalin gue lah, kan lu yang ngajak balik. Kalau gue ya, lu ngajak balik ya, lu udah tahu nggak cinta sama lu ya, lu terima resiko. Kalau gue sih gitu. Nah masalahnya adalah satu, orang-orang ini adalah orang yang dia yang nyari sakit sendiri, ujungnya dia sakit, dia nyalahin orang. Kebanyakan itu gitu, yang gue kenal, yang ketemuin juga. Itu play victim ya.
Gimana ya? Padahal kan sebenarnya harusnya dia tahu resiko dong ketika dia cinta sendirian ya dia kan harus tahu resiko. Ya mau gimana? Kayak lo bilang. Karena pertama dia mungkin karena dia ngelakuin flying victim karena ada sosial yang membuat dia terganggu. Contoh Misalnya, gua ngalamin misalnya cinta sendiri nih ya. Nggak dengerin dulu. Cinta iya, sendiri. gue mau ketawain kenapa sih? Cinta sendiri. Terus? Nah lingkungan gue nih pada tahu nih, gue ditolak segala macam. Pasti gue melakukan perlindungan diri dong. Dengan hal yang flying victim. Oke? Masuk dalam? Masuk ya. Ya karena ya memang gitu fasenya. Karena misal seandainya gue pasrah ya udah, pasti di lingkungan gue pasti dijelek-jelekin. Nggak ada perlindungan diri gitu loh. Nice. Benar kan? I see. Logika masuk kan? Masuk mantan brengsek? Masuk kan? Flying victim itu diperlukan saat mendesak. Iya sih. Karena apa? Untuk melindungi diri lo. Padahal orang nggak tahu kejadiannya seperti apa. Iya, nggak mungkin bakal tahu. Udah, nggak bakal. Yang penting lo berlindung diri dengan flying victim. Biar lo enggak dijauhin dari lingkungan lo. Iya, biar dia juga nggak malu. Biar dia That's juga, right. biar orang nggak tahu juga sifat asli dia gimana. That's right. Karena gini guys, kalau menurut ini balik kita jadinya meluas ya. Maksudnya Yeah. gini, ketika misalkan kita apa ya, misalnya nih, contoh ya, gue pacaran sama Anggi misalkan, tiba-tiba kita putus, terus gue ngajak Anggi balikan, tapi si Anggi ini kan ogah-ogahan nih, gitu kan, tapi gue tetap maksa nih mau jalan sama dia, ogah-ogahan, ujung-ujungnya gue kesel sendiri nih karena Anggi udah nggak ngerespon gue, otomatis kan, karena orang udah ogah-ogahan, terus ternyata Anggi nih sama orang lain nih di tengah perjalanan, pasti ujungnya apa? Gue pasti karena gue ngerasa gue udah effort lebih, pasti gue ngerasa Anggi nyelingkuhin gue nih. Iya. Padahal sebenarnya nggak 100% salah dia juga. Flying victim kan? Iya. Jadi flying victim. gitu. Iya benar. Lu ngomongnya kemana? Ke teman-teman lu kan? Iya Gimana pasti. kan? Iya nih Gitu. Anggi selingkuhin gue, bla 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 bla. Gitu. Padahal kan sebenarnya ya salah lo sendiri apa lo ngajak balikan? Yang bikin putus kan elu. Lah, ujung-ujungnya jadi salah siapa? Elu. Blunder kan? Iya. Blunder kan? Ujungnya saling salah-salahan. Nah, blunder kan jadinya. Iya. Jadi ya saran gua sih lo harus lebih pintar sih. Iya intinya pintar-pintar aja. Intinya gini, kalau lu mau sejelek apapun, lu mau secantik apapun, jodoh pasti ada yang ngatur lah. Udah. Ya, kecuali lo have fun aja. Kecuali lo mau ini sih, mau jadi jomblo seumur hidup nggak apa-apa sih. Lu have fun aja. Maksudnya lu apa kayak misalnya lu ngejalin hubungan dengan siapapun lah, lu coba. Semuanya pasti berbeda. Kayak lo. Ya gua ngalamin hal itu. Gua sengaja gua tebar jaring. Maksud tebar jaring? Enggak, jadi kita gimana ya? Pertama, gua kenapa kayak gitu? Pertama, gua pengennya tuh kalau setelah kawin itu gua nggak mau yang namanya kayak ya udahlah gua nakal sekarang. Nah itu jadi kunci utama gua sebelum gua nikah tuh gua harus puas-puasin dulu dalam hal hubungan segala macem. Ketemu macam-macam cewek aneh. Iya, itu cewek baik. gua harus jalanin dulu. Setelah gua nikah sama dia ya udah, maksudnya ya udah buat apa ya, bentukannya sama, gitunya sama, ya untuk apa gitu loh. Enggak lah, berbeda. Iya, maksudnya ya gitulah pokoknya. Ya gitulah pokoknya gini, maksudnya Panas guys. maksudnya ya buat apa lagi gitu loh, ya udah puas juga, mau ngapain lagi gitu sih. Kalau mindset gue ya, nggak tahu mindset cowok-cowok yang lain, itu mindset yang gue tanam dari sebelum gue nikah sih. Iya. Jadi kalau intinya sih sebenarnya nggak tahu, jadi nggak jelas video ini loh. Enggak, memang jelas kok. Iya. Karena kan cinta sendiri, kita bahas dengan apa yang bisa kita jelaskan. Iya benar-benar. Dan apa yang kita alami, itulah yang kita alami dan kita share untuk teman-teman. Ya kalau intinya kalau Anggi ngasih saran, gue liatin aja. Karena itu yang dia jalani, yang dialami gitu kan. Ya karena playing victim juga dia. Gue mau liatin aja, gue makanya kalau gue dengerin aja. Jujur kalau gue pribadi gue paling sering tuh kena flying victim. Oh iya. Iya gue Oh salah lu aja, lu Iya. playboy anjir. Gua Ya paling- emang dia playboy sih. Gue paling sering kena flying victim ya. Kalau gue pribadi ya, gue sih bodo amat. Lu mau flying victim gue apa gimana, teman-teman gue udah bodo amat. Maksudnya lingkungan gue ya circle gue, maksudnya yang enggak tiba-tiba ada flying victim tiba-tiba ngebenci gue, enggak gitu loh. Tapi dia tuh pintar tau. Jadi dia itu hanya membawa orang-orang yang menurut dia bisa dia bawa ke masa depan ke lingkungan teman-teman deketnya. Itu. Kalau gua Itu setelah kunci. nikah tuh gua menelaah, mantan lo yang ini lu pernah bawa enggak? Tapi mantan yang ini pernah. Jadi kayak dia tuh memilih-milih orang-orang yang pantas dia bawa ke masa depan untuk ke lingkungan terdekat dia. Jadi ketika dia kena playing victim,
ya temen deketnya enggak kok emang Anggi itu dia tuh kayak gitu guys. Jadi misalkan nih contoh ya, dia kenal sama si A, lingkungan dia ada orang 5 nih. Nah dia kenalin, menurut dia si A ini nggak pantas dia bawa ke masa depan, dari awal dia bakal kenalin si A ini bukan sama 5 ini tapi sama si yang nomor 7. Nah si nomor 7 udah bangga banget nih dikenalin kan. Nah nggak taunya nanti dia deket lagi sama cewek, yang cewek ini dibawa ke yang 5 ini. Nah sebenarnya yang dia butuh itu yang ke 5 ini. Iya, karena gue perhatiin gitu si Hamdi ini beneran. karena gue mikir ya ngapain bawa ke teman-teman gue, itu masa depan gue, maksudnya itu teman-teman gue yang bakal sampai ya long time, bakal sampai gue mati, sampai gue bakal ketemu terus. Itulah kuncinya, maksudnya ya buat apa lo bawa orang yang cuma sementara. Iya, dan buat cowok nih, misalnya lu bawa punya cewek ya, lu sering semua gonta-ganti, ajakin cewek lu gonta-ganti cewek, ajak ke temen lu, aduh men, enggak sih men, lu bodoh sih. Ya tapi kan lu sama, lu juga gonta-ganti. Iya, tapi gua nggak sebodoh itu dengan membawa semua ke teman-teman gua gitu loh. Iya makanya kan gue bilang lo tuh hanya membawa orang-orang yang sekiranya menurut lo bisa untuk long term. Iya. Kalau cuma dia buat have fun doang, dia cuma bawanya ke orang-orang yang menurut dia juga dia jarang nongkrong bareng. Walaupun misalnya buat have fun doang, nggak bakal gua bawa kemana-mana. Itu kuncinya sih. Jadi lo misalnya ceweknya mulai flying victim gua, ya bodo amat. Gua mau bodo amat beneran. Kalau misalnya ada mantan gua yang flying victim ke gua, ya apaan sih gitu loh, gua apaan sih lo gitu ya. Kalaupun lo lingkungan apa misalnya teman-teman si cewek yang itu mau menganggap gua buruk, ya bodo amat, gua kagak minta makan sama lu, teman juga kagak. Curhatan ya silahkan dikeluarkan guys. Enggak, gua ngomong gini karena ya itu pengalaman pribadi gua. Makanya kalau ngenalin orang ke orang lain itu lihat-lihat. Gua nggak masalah, bodo amat gitu loh. Jadi intinya itu guys. Gue mau bodo amat, maksudnya ya. Tapi ini real sih, jadi kayak menurut gua ya itu sih, lo ya walaupun lo pacaran banyak ya bawa orang yang hanya menurut lo bisa jangka panjang aja ke lingkungan deket lo. Gue sebelum nikah sama dia juga cewek gue 4 anjir. Iya sih. Iya sih. Tuh kan bukan salah gue anjir. Jadi gini guys, jadi konteksnya itu adalah ketika misalkan gue ketemu Anggi itu emang konteksnya kita tuh ketemu orang yang menurut kita udah ngerasa cukup. Jadi kayak waktu gue deket sama Anggi pun gue masih sama bule, dia masih sama orang lain. Ya pas dia sama orang lain udah ogah-ogahan, gue sama bule juga udah ogah-ogahan, ketemu kita klub nikah udah. Sesimpel itu, ngerti gak sih? Jadi ketika itu pasti ada yang orang menurut gue ya, orang yang playing victim yang dewasa, yang nyalahin gue ngerebut lu, yang nyalahin lu ngerebut gue. Padahal sebenarnya kayak contoh ya mantan gue yang bule aja udah bodo amat. Kadang gue juga dia nanyain gue sama Anggi, kadang juga ngobrol biasa ya, aja. Kalau itu mah urusan masing-masing lah ya, gue mau bodo amat. Gue yang di flying victim ini juga bodo amat. Sedih tau, sedih Anggi tuh. gue gak sedih, cuma maksudnya ya bodo amat, ngapain sih gitu loh ngurus, walaupun misal seandainya anggap aja gak jodoh, udah ya bodo amat. Anggap harusnya gitu. Cuman kan sekarang orang hobi ngobrol-ngobrol bareng, bikin grup gitu kan. Ya mau gimana? Ya itu mau urusan mereka. Gua enggak. Mereka siapa? Gua tidak membicarakan siapa-siapa. Iya, contoh maksudnya zaman now guys, zaman now. Mungkin gitu. Ya gitulah pasangan-pasangan muda. Zaman sekarang tuh kan gitu. Dan saran untuk kalian teman-teman, kalau misalkan lo kayak merasa cinta sendiri, jangan ditunjukin banget, nanti malu. Iya sih, tapi kalau kayak gitu kan kayak contoh ya orang yang playing victim gitu, itu kan nunjukin banget dia lebet banget. Tapi nggak apa-apa sih, kalau lu nggak, selama lu nggak playing victim, ya lu nggak apa-apa. Ya lu mau mencintai dia bodo amat, cuman yang masalahnya adalah playing victimnya. Iya, kalau lu nggak playing victim ya bodo amat. Maksudnya gua respect sama cewek yang misalnya suka, ataupun cowok yang suka sama cewek tapi dia ngebuat ditolak tapi nggak playing victim, gua respect sih. Iyalah. Maksudnya gimana ya? Ya dia dewasa. Lebih dewasa gitu loh, ngadepin hal yang kemungkinan terburuk untuk dia bisa ngatasinnya. Dan gitu. dia nggak cari-cari penyakit sendiri kayak kepo gitu kan. Kayak dia udah tahu misalkan Anggi ditolak sama cewek, Anggi udah tahu nih, oh ya udah gitu, dia bisa fokus yang lain, bukan malah dia mengorek-ngorek yang bisa bikin dia sakit sendiri. Itu kenapa dibilang lebih dewasa dan kita lebih respect. Intinya kalau lu nggak, cinta lu nggak kesampaian atau sayang lu nggak kesampaian, jadi temen juga nggak masalah kok. Tapi masalahnya lu tuh nggak gitu. Apaan?
gue inget banget tau gak lo pas awal dia ngajakin komitmen, anjir dia ngajakin gue komitmen, lo mau nggak sama gue? Terus gue bilang nanti dulu ya. Ya udah berarti kalau bisa dia tuh kayak gini loh, dia udah nanti kalau nggak mau ya udah berarti ini terakhir kita jalan kan. Jadi kayak seolah anjir ketemu orang. Terakhir kan bukan berarti memutuskan pertemanan. Tapi gue inget banget pas udah jadian di mobil gue bilang berarti kalau misalkan tadi gue nggak mau jalan sama lo, iya gue nggak mau lagi ketemu lo, gue nggak mau chatan sama lo lagi daripada anjing ya gue. Itu adalah kunci untuk kesuksesan Anda. Dan ya emang Anggi tuh gitu, jadi dia tuh emang tipenya ya satu tuh the point, yang kedua ya kalau dia nggak suka ya dia tinggalin ke semua orang ke sih. semua ke teman ke mantan. Enggak beneran, dia tuh kayak misal dia nggak suka nih sama mantannya, misalkan dia pacar sama cewek, dia udah nggak suka ya mau cewek itu jungkir balik apa, dia cari yang lain tetap dia jalani, jadi kayak nggak diputusin gitu. Ghosting aja sama teman juga gitu, ketika dia nggak suka sama temennya ghosting ya, maksudnya temannya butuh apa dia jadi read doang. Gitu sih gue kalau. Jadi bukan masalah emang udah bawaan dia begitu, udah bentukannya begitu. Nah kebetulan ketemu gue pawangnya, jadi jangan aneh gitu, ngerti nggak sih? Ya itu. Ya pertama pawangnya, kedua gue udah ngerasa cukup. Udah lah, buat apa lagi sih? Pas-pasin lu lah, ngelakuin hal buruk, ngelakuin hal baik, lu pas-pasin, lu tahu resiko segala macem. Dan itu jadi itu sih. Kalau gue juga punya anak misalnya ya, misalnya anak gue cinta sama orang, sayang sama orang, gue tanya nih anaknya anak mana gitu loh. Misal gue tanya dulu orangnya kayak gimana, background keluarganya. Enggak, gue nggak harus background keluarga sih, maksudnya gue harus lihat dulu anaknya itu gimana, maksudnya anaknya tuh apakah kayak gue misalnya, apakah kayak apa. Gue karena kan gue udah tahu misalnya cowok-cowok zaman sekarang tuh modusnya gimana gitu. Jadi gue harus tanyain itu dulu. Kalaupun misal saya cowoknya rada tengil segala macam, ya gue mah nggak jauh, gue udah bilang sama dia, gue ajak teman-teman gue nongkrong di rumah biar tuh cowok, misalnya gue punya anak cewek nih, pada takut kan. Kampret. Lo tahu sendiri kan teman-teman gue. Ya karena apa, dia dulu merasa ghostingin cewek, suka ghostingin cewek, jadi dia takut anaknya di ghostingin. Iya itu gue takut karma ke anak gue sih. Gue udah bilang sama dia kalau kita punya anak cewek, ya udah gue ajak teman-teman gue nongkrong di rumah tiap malam minggu, biar cowok yang mau ngapel anak gue pada kabur. Jadi itu guys, jadi intinya cinta sendirian itu ya nggak salah juga, cinta sendirian itu bisa berhasil. Nggak salah kok. Iya, karena ya itu tadi lo nggak bisa kontrol apa yang lo rasa. Jadi balik lagi ya ke diri lo tahu sakitnya, lo tahu senangnya, lo rasain sendiri. Ya, tapi kalau misalkan dia udah punya pasangan atau apa ya lo jangan dilanjutin perasaannya. Ya lo nyesek sendiri. Lo harus punya prinsip kayak gue tadi. Misalnya lo sayang sama cowok, lo kejar dia, lo maksudnya lo apa ya, kayak gue misalnya kalau lo mau ayo, kalau kagak mau ya udah gitu loh. Gitu aja sih. Gitu aja sih saran gue. Itu sih gue jadi inget dia juga ngomong gitu sih, lu nikah yuk. Dia waktu dari awal komitmen dia bilang setahun lagi kita nikah ya, ingat banget aku. Jadi gue belum jawabnya, cuma dia udah bilang setahun lagi kita nikah ya. Gue bilang nanti deh 2 tahun 3 tahun lagi, gue bilang gitu. Gue nggak mau. Dia udah nggak mau, jadi ya udah makanya nggak sampai setahun. Nah, lo harus punya prinsip kayak gitu. Lo harus punya prinsip kayak gitu. Lo harus matokin, misalnya lo suka sama cowok atau cewek, lo harus tanyain itu benar-benar ke dia gitu loh. Kalaupun dia nggak mau ya udah. Biar nggak buang-buang duit. Nah itu lebih tepat. Oh shit man. Ya pacaran suka buang-buang. Luka nih gara-gara main skuter sama ini tadi. Biar nggak buang-buang duit. Iya sih. Gue juga pernah ngalamin buang-buang duit kayak gitu ya. Tapi ya udah lah buat. Baru buang-buang duitnya, cara buang-buang duit. Buang-buang duit. Jadi ya gue. Padahal sekarang kalau inget anjing penyesalan terdalam gua itu anjing. Aduh bisa gue beli apaan itu? Iya. Kalau coba diulang gak bakal gue pergi ke sana anjing. Pasti kalau sekarang gitu kan. Gue udah bisa bikin usaha gede kali ya. Anjir asli. Nikah kagak anjir. Kampret. Ya itulah gue nggak perjalanan sih bodo amat lah. Maksudnya ya itu mungkin jadi karma gue sebelum nikah kali ya. Ya itulah penutup gue sebelum menikah gitu loh. Jadi uang yang gue hasilkan kemarin ya terbuang sia-sia.
buang sia-sia gitu loh. Iya, Oke. jadi intinya tuh jangan buang-buang waktu. Jadi ya mau lo cinta sendirian atau enggak, intinya jangan buang-buang waktu, balik lagi. Dan buang-buang uang juga. Buang-buang uang. Iya. Lebih baik lo manfaatin orang daripada lo dimanfaatin. Agak geblek sih. Agak geblek. Bener dong gua ngomong. Oh, iya. Bener, sebelum lo dimanfaatkan, ibaratnya lebih baik lo memanfaatkan orang. Jadi berapa cewek yang udah kau manfaatkan? Banyak. Aduh, Cuma pakai yang- data, pakai data. Cuma yang itu aja. Sial ya kalau Iya, kalau sial. yang habis-habisan mah bodoh Itu kau. mungkin ya karena itu tadi. Karena gua sering ya gitu lah. Bener. Mungkin karena itu tadi. Ya tapi berarti dia oh iya. Gue berpikir di situ sih. Iya. Ya sebenarnya gue memanfaatkan semua. Jadi pas itu habis Anjir. Oh. Anjir. habis uang balik, Iya, habis bisa. beneran habis. Gue sampai balik ini minjem anjir. Anjir, sedih banget. Iya, gua sampai balik Tua ini. lagi, sedih banget. Ya udahlah, oke kita skip aja lah itu. Nah, Nggak selesai kalau dibahas sedih. Gitu sih. ya jadi itulah dari kita berdua tentang cinta sendirian dan sendiri. balikan. Iya, jadi semoga apa yang kita obrolin bisa Ada, bermanfaat yes. buat kalian dan bisa merubah pikiran kalian terhadap cinta sendiri itu sendiri. Dan balikan Dan gimana ya? Ya lebih baik lo jadi diri lo sendiri dan jangan sampai lo gagal dalam hal cinta sendiri. Yes. Ya kalau bisa dihindarin, tapi Iya. kalau nggak bisa ya lo hadepin. Iya, dengan cara logika aja. Yes, benar. Karena logika nggak bakal bikin lo sakit hati Iya. sih. Gitu. Karena aja. kalaupun misalnya lo jadi cewek, cowok pasti berpikiran logika. Cowok nggak pernah berpikir dengan hati. Itu aja sih. Termasuk lo berarti ya. Iya, semua cowok dia nggak pernah berpikiran pakai hati, tapi berpikir pakai logika. Beda kalau cewek sih. Kalau cewek pakai hati. Iya. Makanya gue bilang kan tergantung dia mau hati Iya. atau logikanya. Ya udah. Yaudah, oke guys, itu aja mungkin mohon yang baik-baik diambil, yang buruk-buruk dibuang ya. Semoga ini bermanfaat dan buat yang request ini udah kita bikinin videonya. Nanti untuk yang request lainnya bakal kita bikinin video di next video selanjutnya. lagi dan kita bakal pilih-pilihin lagi dan kita saring-saring lagi. Kalaupun ada yang mau request lagi nggak apa-apa. Boleh Masuk DM. email di DM atau di Instagram. WhatsApp juga nggak Yes. apa-apa. Ya. Kita bakal bikin video ataupun ya apalah pokoknya yang penting yang sebisa kita. Yes, untuk menghibur teman-teman semuanya. Ya. Oke, jangan lupa ya guys ya, tetap tonton semuanya sampai habis, jangan sampai Di skip Iya. no skip day. no skip, No terus skip. jangan lupa di like, comment, dan subscribe, hidupin tanda loncengnya juga. Jangan lupa di follow Instagramnya Anggi, Instagram gue, Instagramnya Saga. Dan tuh guys, terima kasih atas waktunya, sampai jumpa. Bye bye. Don't forget Like, comment, and subscribe. Bye bye. See you next time.